Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan di malam hari ini, insyaallah kita akan kembali memasuki pelajaran kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya beberapa muqaddimah pendahuluan telah kita sampaikan. Kemudian yang menjadi pembahasan kita terkait dengan makna al-qawaid. Al-qawaidu. Al-qawaid itu jamak dari jam'ul qaidah. Al-qaidah secara bahasa bermakna al-asasu. Nah, qawaid itu jamak dari al-qaidah. Jamak itu kata yang lebih dari dua. Kalau qaidahnya itu tunggalnya. Ada muslim, ada banyak muslim. Ada dua muslim. Kalau jamak, qawaid itu jamaknya. Qaidah. Kata tunggalnya, qaidatun. Al-qaidah. Artinya asas. Asasnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya asas. Ya kan? Pondasi. Nah. Perkara ini asasnya apa? Permasalahan ini asasnya apa? Pondasinya apa? Landasannya apa? Pondasi. Asas. Nah. Itu secara bahasa. Secara istilah, mungkin antum tulis saja dalam bahasa Indonesia ya, karena panjang. Istilahan hukmun kulliyun tandari tahtahu masailun syattah fi abwabin muta'addidah. Secara istilah, qaidah atau jamaknya tadi qawaid. Secara istilah adalah hukmun kulliyun. Hukum yang bersifat umum, universal. Nah, tandari tahtahu, hukum yang bersifat universal, umum, yang di bawah hukum ini
yang di bawah hukum ini terdapat berbagai permasalahan atau pembahasan-pembahasan. Nah, yang di bawah hukum ini terdapat berbagai permasalahan atau pembahasan-pembahasan. Itu secara istilah. Seperti kaidah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, qawaidul kubra, ya kan? Al-umur bimaqasidiha. Atau bahasa lainnya inna al-a'mal bin niyat. Perkara itu tergantung niatnya. Nah, ini satu kaidah. Satu pondasi. Satu asas. Darinya muncul sekian banyak permasalahan-permasalahan. Pembahasan-pembahasan. Ya kan? Nah, masalah toharo, masalah ibadah, sholat, masalah puasa, semua kaitannya dengan kaidah tersebut. Itu makna qawaid secara istilah. Dan qawaid ini tidak khusus dalam permasalahan fikih saja. Makna qawaid ya, secara bahasa maupun secara istilah. Nah, dia masuk dalam bab nahwu. Nah, masuk dia. Ada di sana qawaid dalam permasalahan nahwu. Seperti yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, qawaid al-fiqhiyah. Fikih ya. Itu secara bahasa al-fahmu. Kalau yang pernah ngaji sore dulu waktu kecil, nulis-nulis yang begini biasa, ya kan? Tapi kalau yang dari kecil masa muda ngaji sore nggak pernah, angel ya, mau nulis angel, susah. Penting juga bakat yang terpendam dulu ya kan. Meskipun tulisan Arabnya Arab Melayu. Nah, ini secara bahasa. Apa al-fahmu? Teman, paham, dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu secara bahasa. Kelihatan ya, sebelah sana kelihatan ya. Nah, contoh hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang, yufaqihu, yufahimhu. Nah, Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Nah, al-fiqhu di situ dalam hadis itu maknanya al-fahmu. Bukan Allah jadikan dia ahli fikih. Nah, bukan hanya sebatas itu. Tapi Allah pahamkan dia dalam agama. Hadis yang ma'ruf itu ya. Nah. Adapun secara istilah. Ditulis saja ya Indonesianya. Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang bersifat amalan, yang kita amalkan.
Nah, hukum-hukum syar'i, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang dipetik dari dalil-dalilnya. Yang dipetik dari dalil-dalilnya at-tafsiliyah, secara terperinci. Nah, yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci, itu fikih. Nah, ulangi. Fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang kita amalkan. Ya. Kalau terkait keyakinan kan itu babnya masalah akidah. Kebanyakannya, ya kan? Ini amaliyah yang kita amalkan sehari-hari, fikih. Dari toharoh, dari sholat, dari jual beli, jihad dan yang semisalnya. Nah, yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci, ya, secara terperinci. Nah, itu fikih. Nah, selesai dari penyebutan makna terkait dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, pembahasan fikih ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita, ya, yang paling terkenal dalam pembahasan mereka, itu yang muncul adalah fikih yang dikeluarkan atau disebutkan oleh mereka dalam 4 mazhab. Secara global, ya. Nah, ada fikih dari mazhab Hanafi. Nah, ada fikih dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, dan dari mereka pula para ulama yang terdapat di 4 mazhab tersebut, yang kemudian memunculkan kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Nah, mereka membahasnya dan menuliskannya dalam kitab-kitab kaidah-kaidah fikih mereka. Dari mazhab Hanafi. Dan yang paling masyhur, mereka yang pertama mempopulerkan dan mengumpulkan serta menulisnya dalam buku. Nah, ada kitab yang berjudul Al-Ashbah wan Nadhair. Pernah kita singgung nama ini, ya, atau penyebutan ini. Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah itu usulnya, ya, sedangkan An-Nadhair itu cabangnya. Punya Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi, dari mazhab Hanafi. Nah, juga juga kitab yang dinamakan dengan Usul Al-Karhi. Nah, karya tulis Al-Imam Abdul Hasan Ubaidullah Al-Karhi. Beliau wafat tahun 360 Hijriah. Dari mazhab Hanafi. Nah, ini yang mereka-mereka yang dari awal menulis, nah, mengumpulkannya dalam buku terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Dalam mazhab Maliki juga ada buku yang membahas terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, yang paling masyhur kitab yang disebut Anwar Al-Buruq fi Anwa'i Al-Furuq. Kalau kitabnya itu, kalau tulisan besarnya Kitab Al-Furuq. Nah, karya Al-Imam Al-Qarafi Abul Abbas Ahmad Al-Misri Al-Maliki. Al-Maliki. Nah, beliau wafat tahun 684 Hijriah. Al-Furuq.
kitabnya. Punya Al-Imam Al-Qarafi, Abul Abbas Ahmad Al-Misri. Wafat tahun 684 Hijriah. Kitab ini yang banyak disarah oleh para ulama. Nah, belakangan. Nah, juga dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada kitab juga yang mirip seperti karya Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafi. Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Imam As-Suyuti. Nah, juga mirip dengan itu dalam satu mazhab Al-Imam As-Subki. Kitabnya juga namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Nah, juga kitab yang ma'ruf yang disebut dengan Al-Mansur fil Qawaid al-Fiqhiyah. Kalau tadi Al-Imam As-Suyuti beliau wafat tahun 911 Hijriah. Ada kitab Al-Mansur fil Qawaid al-Fiqhiyah dari mazhab Syafi'iyah. Karya Al-Imam Az-Zarkashi. Pernah dengar ya? Al-Imam Az-Zarkashi Badruddin Muhammad ibnu Abdullah Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 794 Hijriah. Nah, itu dari mazhab Asy-Syafi'i. Nah, juga dari mazhab Hambali. Mereka juga punya kitab yang membahas terkait dengan Qawaid al-Fiqhiyah. Yang disebut dengan, ada sebuah kitab namanya Qawaid al-Ahkam fi Masalihil Anam. Karya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdissalam. Nah, wafat tahun 660 Hijriah. Nah, atau 6, keliru ya. Ini karya 6, wafat tahun 660 Hijriah. Nah, ini masih dalam mazhab Syafi'i. Kita sebutkan, kita ulangi. Kitab Qawaid al-Ahkam fi Masalihil Anam, ini kitab dalam mazhab Syafi'iyah. Adapun dalam mazhab Hambali, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Abdul Faraj Abdurrahman Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau wafat tahun 795 Hijriah. Kitab beliau masyhur yang membahas terkait dengan kaidah-kaidah fikih yang disebut dengan Al-Qawaid fil Fiqhil Islami. Al-Qawaid fil Fiqhil Islami. Nah, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kitab ini, Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam bait syair beliau. Nah, ada berapa situ ya kan? Ini terjemahan antum. Hampir berapa bait syair? Loh, mana nih? Ada berapa bait syair? Hah? Nomornya ada itu. 44. Kalau di punya saya. Di situ berapa? Lembarannya. Enggak ada nomornya? Ada kan? Ada nomornya enggak? Enggak ada. Ada 44 bait syair. Nah, sebagian lagi berbeda. Ya. Lebih dari 44. Al-Muhim, 10 bait syair di awal itu muqaddimah. Ya. Muqaddimah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. 10 bait syair. Dan 2 bait syair terakhir itu sebagai penutupan. Nah, sisa 37 bait syair. Nah, sisa 37 bait syair. Berarti lebih ya, 44 ya. Kalau di punya saya 44. Wallah alam nih. 47. Berarti tadi kurangi 10. Berarti berapa? Nah,
37 ya. Nah. 10 bait syair sebagai pendahulu dan 2 terakhir sebagai penutup. Dan sisanya kalau di sebagian nuskhah itu 37 atau 35 bait syair. Itu yang jadi pembahasan kaidah-kaidahnya. Nah. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya kita akan menyebutkan sedikit terkait dengan biografi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau, kunyah beliau Abu Abdillah. Ada di situ? Enggak ada ya? Kunyah beliau Abu Abdillah. Ini udah 3 pertemuan baru biografi ini. Nah. Abdurrahman, nama beliau Abdurrahman, kunyah beliau siapa tadi? Abu Abdillah. Sebaik-baik kunyah sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Nah. Nama kunyah beliau Abu Abdillah. Nama beliau Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah bin Nasir, diulangi lagi. Bukan saya yang ulangi ini ya, bukan. Tapi Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah bin Nasir lagi bin Hamd H-A-Mim Dal D Hamd. Nah, As-Sa'di, beliau berasal dari kabilah Bani Tamim. Nah, berasal dari kabilah Bani Tamim. Beliau dilahirkan di kota Unaizah. Beliau dilahirkan di kota Unaizah, Provinsi Qasim. Nah, apa tadi kotanya? Unaizah. Di Provinsi Qasim pada 12 Muharram. 12 Muharram tahun 1307 Hijriah. 12 Muharram tahun 1307 Hijriah. Atau kalau Masehinya 7 September. Nah, 1889 Masehi. Nah, 7 September 1889 Masehi. Nah, sebelum merdeka berarti ya lahir bilang. Nah, beliau rahimahullah saat berusia 4 tahun ibu beliau meninggal. Nah, ibu beliau wafat. Dan kemudian saat beliau berusia 7 tahun, ayah beliau meninggal, wafat. Nah, sehingga dari sejak umur 7 tahun atau 8 tahun, ya 7 tahun itu beliau sudah yatim piatu. Nah, subhanallah ya, yatim piatu tapi bisa menjadi alim kabir, mufassir. Nah, seorang imam besar, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, punya kitab tafsir yang luar biasa. Nah, beliau kemudian diasuh oleh ibu tiri beliau. Nah, dengan penuh kasih sayang. Bahkan ibu tiri beliau
lebih mencintai beliau dibandingkan anak-anak kandungnya sendiri. Nah, kemudian ketika berusia sudah muda, beliau pun tinggal bersama dengan kakak beliau yang bernama Hamad dan tumbuh dalam kehidupan yang baik. Beliau hafal Quran sebelum usia 12 tahun. Nah, atau sebelum melampaui usia 12 tahun. Nah, di bawah asuhan Syekh Sulaiman Ad-Damil. Nah, dan beliau menghafal pula kitab-kitab para ulama yang lain seperti Umdatul Ahkam, Dalilut Talib. Nah, dan juga Nuniyah karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kitab Nuniyah ya. Kita pernah nukil dari Nuniyah Ibnul Qayyim terkait dengan ya. Nah, bidadari. Nah, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dijelaskan sama Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya. Nah, tahun berapa itu saya lupa. Khutbah Jumat lagi. Nah, seru itu. Yang dengerin melek. Lagi masalah surga, masalah bidadari, terawang kan gitu kan. Tulang sumsumnya sampai kelihatan. Oh sudah pembahasannya. Nah, beliau menghafal Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah Nuniyah Ibnu Qayyim. Saat beliau berusia 23 tahun, beliau mulai mengajar. Di samping beliau tetap terus belajar. Nah, sebagaimana yang saya kirim itu videonya itu ya. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari nasihatnya. Beliau sibuk kerja. Ada aktivitas mengajar sibuk. Tapi beliau tetap belajar. Kitab Tahdzibul Kamal, tebel itu. Beliau selesaikan membacanya dan beliau petik sekian banyak faedah. Antum lihat ya videonya itu kan. Artinya kerja tapi tetap bisa belajar. Nah, dan beliau luar biasa nasihatnya di situ kan. Taban. Antum mau bilang capek. Nah, enggak pantas seperti ini diucapkan. Nah, luangkan waktu. Itu nasihat beliau. Beliau juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di banyak terpengaruh dengan karya-karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, dan itu terwarnai dari karya-karya beliau sendiri. Nah, dalam detail penjelasan beliau, ungkapan beliau. Nah, di antara guru-guru beliau, kita sebutkan sedikit aja. Di antara guru-guru beliau, Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Jasir bin Jasir. Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir. Beliau mengambil ilmu hadis. Nah, dan juga Syekh Sulaiman bin Utsman Al-Qadhi. Sulaiman bin Utsman Al-Qadhi. Syekh As-Sa'di banyak mengambil pelajaran tauhid, tafsir, fikih dan usul dari beliau. Bahkan Syekh As-Sa'di bermulazamah dengan Syekh Sulaiman lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Kalau kita ketemu kembali dengan guru kita setelah 20 tahun. Betul gak? Setelah 20 tahun ketemu kembali. Nah, subhanallah. Sabar mereka belajar ya. 20 tahun loh. Nah, dan yang masyhur dari guru beliau yaitu Syekh Muhammad
Al-Amin. Siapa ikhwan? Asy-Shinqiti. Asy-Shinqiti. Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ma'ruf ya. Nah, kita pernah dengar. Membaca kepada Syekh Asy-Shinqiti, tafsir, hadis, mustalah, dan yang lainnya dari ilmu-ilmu syariat. Nah. Beliau punya semangat yang luar biasa dalam belajar dan mengajar. Nah, di antara murid-murid beliau, nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, sekaligus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menggantikan Syekh As-Sa'di. Nah, setelah beliau wafat di Unaizah. Nah, bisa dibaca As-Sa'di, bisa dibaca As-Sa'di ya. Tapi orang kota Unaizah itu bacanya As-Sa'di. Penduduk di situ bacanya As-Sa'di. Bahkan ada masjid yang tidak jauh dari situ, Masjid Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ada masjidnya. Di dekat situ nggak jauh. Daerah Unaizah. Dan juga di antara murid beliau, nah, pengarang, nah, kitab dari Syarah Umdatul Ahkam, Taysirul Alam. Syekh siapa? Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Nah, Syekh Abdullah Al-Bassam. Kitab Taysirul Alam ya, Syarah Umdatul Ahkam yang sering dipakai, sering digunakan itu dalam pelajaran. Nah. Dan juga Syekh Abdullah Ibnu Aqil. Bin Abdul Aziz bin Aqil. Itu juga ma'ruf. Dan banyak murid-murid beliau yang lain. Karya-karya tulis beliau pun juga Syekh As-Sa'di rahimahullah ma'ruf dalam tafsir Taysir Karimur Rahman ya, tafsir As-Sa'di kalau lebih dikenal ya. Nah, kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar. Talim siapa ini? Talim siapa nih? Kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Talim siapa? Ahmad Syarif. Hafizahullah. Nah. Minhajus Salikin dalam fikih. Dan juga kitab ini Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah. Punya jasa yang luar biasa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam menyebarkan syariat Islam. Beliau wafat. Nah, di usia 69 tahun. Beliau wafat di usia 69 tahun. Pada hari Kamis menjelang subuh, pada tanggal 23 Jumada Tsani, sekarang Jumada Tsani ini ya. Tahun 1376 Hijriah. 1376 Hijriah. Nah. 23 Jumada Tsani. Tahun 1376 Hijriah. Atau bertepatan dengan 24 Januari 1957 Masehi. Nah. 24 Januari 1957
Masehi. Nah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, karya tulis beliau lebih dari 30 kitab. Nah, pembahasan yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai memasuki kitab. Tapi masih muqaddimah juga, kan kita sebutkan tadi 10 bait syair itu muqaddimah dari beliau. Nah, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian cetakan tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, tapi yang lebih bagus dicantumkan, ya. Nah, para ulama, nah, mereka punya dua pendapat. Nah, terkait mencantumkan basmalah dalam manzumah, bukan dalam karya tulis, bukan karya tulis secara umum, tapi dalam manzumah, dalam bait-bait syair. Para ulama memiliki dua pendapat. Nah, pendapat pertama mengatakan makruh. Nah, karena mereka membedakan bait syair dengan tulisan karya tulis kitab. Nah, yang secara umum. Dan ada yang mengatakan, ya, dianjurkan. Dan mereka berdalil dengan keumuman, nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menulis tulisannya kepada para raja. Nah, masuk juga meskipun yang ditulis adalah bait-bait syair. Nah, tidak ada pengecualian padanya. Dan inilah pendapat yang sahih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau kita artikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ba pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Udah, habis nih. Ini baknya ini punya dua makna. Nah, punya dua makna baknya di situ. Nah, bisa bermakna al-isti'anah, lil isti'anah, dan lil musahabah. Kebiasaan nulis untuk santri, ya kan? Jadi titik dua garis gitu aja. Lah. Nah, lil musahabah. Nah, kalau lil isti'anah, isti'anah apa? Isti'anah minta pertolongan. Nah, kalau ini berarti dengan makna ini, ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini dengan ini berarti maknanya, nah, meminta pertolongan. Kita sebutkan dulu, ya. Nah, saya memohon pertolongan dengan nama Allah.
Kalau maknanya tadi untuk isti'anah. Kalau musahabah ini artinya menyertai. Menyertai. Ya. Arti musahabah itu menyertai. Kalau artinya dengan bismillah, saya membaca dengan disertai nama Allah. Antum tidak pernah dapat pembahasan ini ya? Hah? Pernah dapat pembahasan ini? Banyak ya dibahas tuh. Nah. Dan makna yang pertama yang lebih kuat. Makna yang pertama yang lebih kuat. Nah. Bahwa kita memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa kita sebutkan ini? Nah, kadang kalau kita melihat, Evan, apa yang para ulama jabarkan terkait dengan makna harfiah, secara bahasa, secara istilah, itu penting untuk diperhatikan. Nah, bukan perkara yang remeh. Kaum Mu'tazilah, nah, seperti tokoh mereka Zamakhsyari. Nah, Zamakhsyari, dia nggak mau memaknai ba di situ dengan makna isti'anah. Nah, meminta pertolongan. Mereka hanya memaknai ba di situ dengan musahabah. Karena kalau mereka memaknai dengan ba di situ isti'anah akan bertentangan dengan akidah mereka. Mereka dari kelompok Mu'tazilah yang terjatuh pula dalam permasalahan takdir. Apa keyakinan batil mereka? Bahwa hamba yang melakukan perbuatannya. Nah, hamba yang menciptakan sendiri perbuatannya, bukan Allah. Bukan pula ciptaan Allah, bukan pula kehendak Allah. Nah, perhatikan ya. Penyimpangan sebagian kelompok Qadariyah yang bercokol di kelompok Mu'tazilah itu. Hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Bukan Allah yang menciptakan. Bukan Allah yang berbuat, bukan Allah yang menghendaki. Nah, kalau dimaknai dengan isti'anah, perhatikan di situ. Saya memohon pertolongan dengan nama Allah. Disandarkan perbuatan itu kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah. Artinya kita makhluk lemah. Paham ya? Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menetapkan. Allah lah yang berbuat. Nah, nggak mau mereka. Karena bertentangan dengan akidahnya. Tapi maknanya musahabah. Saya membaca dengan disertai nama Allah. Paham ya? Jadi dia baca disertai nama Allah. Dalam pembacaan basmalah tersebut. Ini luar biasa ya kan? Kaitannya dalam masalah akidah. Padahal huruf ba doang itu. Nah, paham ya? Huruf ba doang. Nah, Zamakhsyari punya ucapan itu. Bahwa ba dalam basmalah itu bukan lil isti'anah, tapi lil musahabah. Nah, penyertaan, bukan meminta pertolongan. Kalau meminta pertolongan kan kita menyatakan diri kita ini lemah. Bahwa Allah lah yang berkehendak. Nah, mereka menolak itu. Hamba yang berkehendak secara utuh. Hamba yang menciptakan perbuatannya. Bukan Allah. Luar biasa ya kan? Nah. Azan aja ya. InsyaAllah ya. Nah. Cepat sekali atau kelamaan gitu kan? Nggak paham juga saya. Nah, ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas?
Nah, itu belum Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya. Nah, sedikit aja kita tambah dikit ya. Nah, kalimat ismun itu, atau nanti itu kita singgung pertemuan berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau biasa kita artikan yang maha pengasih lagi maha apa? Penyayang, betul ya? Nah, kalau diartikan Indonesia hampir mirip. Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang penyayang dialah pengasih. Yang pengasih dialah penyayang. Nah, tapi Ar-Rahmanir Rahim itu punya makna yang beda. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang luas kepada semua makhluk. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang luas kepada semua makhluk. Jin, manusia, bahkan orang-orang kafir. Orang-orang yang nggak sholat. Ya kayak kita ya kan. Dulunya sampai sekarang alhamdulillah masih diberi banyak kenikmatan. Padahal kita mungkin jauh dari Allah. Tapi Allah masih sayang sama kita. Karena Allah itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Nah. Sehingga Ar-Rahman itu lebih luas maknanya. Nah. Dari mana para ulama menyebutkan makna yang lebih luas? Karena Ar-Rahman ini sebenarnya sama-sama sumbernya dari, ya ini keduanya ini dari Ar-Rahmah. Dasarnya, kata dasarnya. Apa ya? Tapi Ar-Rahman ini punya makna yang lebih. Kenapa? Karena suatu, ya ini kaidahnya. Kaidahnya itu ini. Kaidah menurut kaidah lagi nih ya. Ziyadatu al-mubna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Nah. Tambahan dalam bangunan huruf kalimat itu menunjukkan tambahan makna. Mana yang lebih banyak nih? Ar-Rahman sama Ar-Rahim hurufnya. Jelas Ar-Rahman. Ro 1, Ha 2, Mim 3. Terus mana lagi? Alif. Ini alif loh. Makanya kita baca Ar-Rahman agak panjang dikit ya kan. Alif 4, Nun 5. Kalau Ar-Rahim, Ro, Ha, Ya, dan Mim. Hanya 4. Nah, kaidahnya dalam bahasa Arab, tambahan dalam suatu bangunan huruf, kalimat, itu menunjukkan tambahan makna. Tambahan makna. Ya, itu udah pasti ya. Itu sudah pasti. Abdullah, hamba Allah. Kalau ditambah Abdullah Al-Jamil, ya pasti tambah lagi artinya. Ya kan? Abdullah yang ganteng gitu. Ada tambahan makna. Nah, itu kaidah dalam bahasa Arab ya, sedikit. Nah. Lebih luas makna Ar-Rahman karena memang hurufnya juga lebih banyak. Nah, luas maknanya rahmat Allah untuk semua makhluk. Nah. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.